Halo semuanya, wow, welcome back to my YouTube channel Abetu Saputra. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sudah mulai jarang dibahas orang, yaitu tentang holiness, tentang kekudusan. Dan kali ini saya akan collab bareng dengan pastor yang sangat luar biasa. Beliau punya hati buat generasi, buat anak muda, dan passionnya beliau ada di sana dan memberikan dampak tidak hanya buat Indonesia tapi juga buat di bangsa-bangsa. Dan beliau the one and only dan juga wakil gembala dari JKI Higher Than Ever Semarang. Inilah dia Pastor Hengki Kusworo. Wow, halo Ko, apa kabar? Luar biasa. Yes. By the way teman-teman, melalui pelayanan beliau, dampak pelayanan beliau sangat luar biasa dan menyentuh dan menjangkau banyak anak muda. Banyak anak muda yang diubahkan hidupnya, termasuk saya juga merasakan dampak pelayanan secara langsung. Kalau Anda mungkin melihat bahwa pelayanan saya bisa seperti ini, salah satu pengaruhnya besarnya adalah dari beliau. Luar biasa, thanks Ko buat waktunya, buat semuanya, for everything, thank you. Dan hari ini Ko, kita akan bicara apa Ko? Kita akan bicara soal kekudusan Ko. Mungkin Koheng bisa sharing. Ya oke, saudara, mungkin ini tema topik yang sudah lama nggak pernah diangkat ya menurut saya. Di hari-hari ini karena mungkin saya lihat pengajaran gereja sudah banyak mengenai prosperity dan kelimpahan. Saya tidak against prosperity, tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah, tentang grace dan segala macam. Saya nggak against. Tapi menurut saya mungkin kita kembali kepada lagi cinta mula-mula. Apa yang disebut dengan namanya kekudusannya. Kekudusan itu dalam bahasa aslinya memakai kata to be set apart atau artinya dipisahkan. Kata dipisahkan itu artinya disendirikan. Makanya kalau saudara melihat hari ini orang Yahudi yang ortodoks, ultra ortodoks itu betul-betul dia tidak mau nyampur dengan masyarakat di luar Yahudi, karena dibuat itu najis. Jadi kata kekudusan itu sebenarnya artinya adalah to be set apart, memisahkan diri. Tapi yang Tuhan mau itu bukan memisahkan diri secara jasmani. Kenapa seperti itu? Karena Yesus kan pernah berkata, kamu berkata jikalau kamu memandang perempuan dan kamu menginginkan saja dalam hatimu, bahasa aslinya lebih bagus ya, kalau engkau sudah bernafsu saja dalam hatimu, engkau sudah berzina. Jadi itu dimulai dari hati. Ya, yang Tuhan mau itu bukan hanya sekedar fisikmu itu abstain, tapi hatimu masih melekat. Itu sama saja sami mawon. Tapi yang Tuhan mau adalah dua-duanya. Fisik dan hati juga istilahnya kamu harus mulai belajar untuk itu bisa tepat. Nah, tapi memang kita kan tidak bisa memungkiri bahwa hidup sekarang ini sejauhnya sebetulnya immoral lebih mengerikan dibandingkan di tahun-tahun zaman kita masih SD, masih SMP itu lebih mereka menghargai namanya kekudusan, mereka menghargai namanya virginity itu lebih mulia dibanding sekarang. Bahkan saya berani berkata dari semua konseling nikah saya yang pernah saya konseling mungkin ratusan atau mungkin saya mencapai angka berapa lah, saya nggak tahu. Saya sulit sekali menemukan orang yang masih virgin. Sulit sekali, sangat sulit. Karena apa? Ya dunia sekarang dengan segala macam mereka mulai berkata kalau sekarang di Indonesia saya juga sudah mendengar kemarin seorang teman kalau ketemu satu orang masih virgin, masih murni, masih kudus, dia berkata kamu cupu. Kamu nggak gaul, kamu nggak ngerti namanya dunia, kamu itu anak kemarin sore bubuk bawang seperti itu. Jadi akhirnya ya nilai kekudusan, nilai kemurnian, nilai virginity sudah hilang. Ya, sudah hilang. Ya mereka memakai dalih berkata Tuhan kan baik, kamu berbuat dosa, minta ampun juga diampuni. Ya Tuhan baik, kau berbuat dosa, minta ampun langsung diampuni, langsung mati, masuk surga itu. Tapi pertanyaannya kan kalau kau berbuat dosa, kau tetap berzina dan kau sudah minta ampun, tapi kamu masih hidup. Nah, kalau masih hidup bagaimana ya? Konsekuensi akan terus berjalan selama kamu masih hidup. Nah, sekarang saya ingin bahas karena waktu saya nggak panjang sampai jam 11.30. Saya mau bahas dari satu ayat di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Di Yesaya 7:14 itu saya ambil dari kitab dari King James, Old King James ya, King James yang lama berkata, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Tuhan sendiri akan memberikan kau sebuah tanda di Yesaya 7:14. Behold, lihatlah a virgin, memakai kata virgin. A virgin shall conceive. Wow. Seorang perawan akan
mengandung itu sulit dimengerti. Seorang perawan akan mengandung and bear a son, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, son itu laki-laki, and shall call his name Immanuel, yang akan disebut Immanuel. Nah, saya suka memakai kata bahwa the Lord himself shall give you a sign, tanda, Tuhan memberikan tanda kepadamu bahwa seorang virgin, seorang yang masih perawan, masih virgin akan mengandung. Nah, ini ada kebenaran yang bagus sekali. Ya. Kenapa Tuhan memilih seorang virgin untuk melahirkan seorang Mesias? Nah, begini, kalau sampai yang hari itu Maria itu bukan seorang yang virgin, dunia hari ini akan mencemooh kita. Ya, berarti Yesus itu lahir bukan karena Roh Kudus yang menaungi atau Roh Kudus yang membuahi misalnya kandungan Maria, tapi adalah hasil perbuatan Yusuf. Kalau sampai Maria itu tidak virgin. Nah, makanya di kitab Yesaya nubuatan mungkin 2000 tahun sebelum Yesus lahir, atau mungkin 1000 tahun sebelum Yesus lahir, dia bernubuat bahwa seorang perawan, Tuhan memakai kata virgin, memakai kata perawan. Buat saya tidak ada ayat kata di Alkitab yang meaningless, yang nggak ada artinya. Yes. Semua kata di Alkitab itu mempunyai sebuah arti, mempunyai dampak. Kalau Tuhan memilih seorang Maria, pasti dia harus lahir dari keturunan Daud. Nah, itu cerita lama lah. Saya tidak bisa bahas itu panjang. Kemudian Yusuf juga dari keturunan Daud, karena kan Tuhan sudah berjanji dari keturunan Daud lah yang akan lahir seorang Mesias. Itu cerita panjang. Maria dari sisi kitab Markus juga dari keturunan Daud, Yusuf dari sisi kitab Matius adalah keturunan Daud, Maria dari sisi kitab Lukas keturunan Daud. Nah, tapi dari antara keturunan Daud yang ribuan itu, Tuhan harus mencari the virgin, seorang yang perawan. Kenapa? Dunia tidak bisa mencemooh berkata Yesus adalah lahir dari manusia, nggak bisa. Sekarang pertanyaan saya, di dunia ini sampai hari ini, kita tidak bisa pernah ketemu bahwa seorang perawan melahirkan anak itu tidak ada. Sampai dunia tahun 2021 hari ini tidak ada perawan melahirkan seorang anak, itu nggak ada. Karena apa? Berarti seorang perawan tidak akan pernah bisa mengandung, tidak akan pernah bisa melahirkan seorang anak. Berarti pasti perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Makanya Yesus berkata, di Yesaya berkata bahwa a virgin shall conceive, seorang perawan akan mengandung, dan engkau akan mengandung yang dia akan sebut sebagai Immanuel. Jadi dunia hari ini bungkam. Tapi saya ngomong, memang Yesus betul-betul bukan dari kehendak laki-laki, tapi betul-betul adalah Roh Kudus yang turun dan menaungi Maria. Dan Alkitab berkata itu overshadow Maria, yang menaungi Maria, sehingga dia melahirkan seorang putra bernama Yesus. Nah, ini kebenaran yang pertama. Dan kebenaran kedua. Kebenaran pertama adalah pada saat Gabriel itu bertemu dengan Maria, dia berkata, Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Hari itu Maria berkata kepada Gabriel, malaikat berkata, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi Tuhan? Karena aku belum bersuami. Betul kan ya kata-kata, ingat ya? Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Nah, terus kemudian Gabriel berkata, nanti Roh Kudus akan menaungi engkau dan engkau akan mempunyai seorang anak laki dan engkau akan menyebut dia Immanuel. Itu dikatakan kepada Maria. Tapi sekarang perhatikan, pada saat Gabriel yang sama, di 6 bulan sebelum dia bertemu dengan Maria, dia bertemu dengan seorang imam bernama Zakaria. Saat kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan hari itu malaikat Gabriel bertemu dengan Imam Zakaria di dalam bait Allah dan berkata, Zakaria, nanti istrimu Elisabeth Elisabeth akan mengandung seorang putra. Dan jawaban Zakaria juga sama. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena istriku sudah terlalu tua, sudah menopause, sudah nenek-nenek mau punya anak, ceritanya bagaimana? Nah, begitu Zakaria mengucapkan kata-kata itu, Gabriel tanda petik nih, berdiri, dia berkata begini, di hadapan Tuhan aku berdiri, in the presence of God, aku berdiri di hadapan hadirat Tuhan, dan di hadapan Tuhan aku berdiri. Karena engkau tidak percaya, maka engkau akan bisu sampai anak itu lahir. Pertanyaan, Maria itu nggak apa-apa kok si Zakaria bisu? Karena ucapan yang sama. Tapi reaksi Tuhan berbeda. Reaksi Tuhan adalah Zakaria mungkin sudah berkata, karena dia kan imam, ya itu ada betulnya. Tapi bukan itu jawaban saya.
Kenapa kok Zakaria kemudian langsung, karena engkau tidak percaya, padahal sama. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena istriku sudah terlalu tua? Kalau Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Ya. Nah, langsung si Zakaria bisu. Nah, sekarang perhatikan. Nah, pada saat saya belajar, saya dengar khotbah dan berkata, ternyata bedanya di sini. Untuk seorang wanita tua untuk bisa punya anak, cerita di Alkitab itu ada. Ya. Contohnya Sarah. Ya. Dia kan punya anak umur 90. Tua menopause. Ya. Nah, jadi kalau di Alkitab berkata bahwa seorang virgin punya anak, nggak ada. Kecuali peristiwa Yesus. Ya. Tapi kalau orang tua punya anak, ada dua. Ada anak. Jadi buat Tuhan, kau nggak percaya nih sama apa sih Zakaria? Tapi kalau buat Maria, Tuhan berkata, memang tidak ada cerita kita berkata bahwa seorang virgin punya anak. Apa itu nggak apa-apa, dan akhirnya seperti itu. Saya mau berkata begini, artinya apa adalah virginity atau namanya kemurnian itu penting di depan Tuhan. Dia memberikan, Alkitab berkata, aku akan memberikan kau sebuah tanda kepada dunia bahwa Yesus betul-betul bukan lahir dari seorang laki-laki, tapi betul karena Roh Kudus. Satu. Ini contoh yang kedua saya mau berikan. Di Ibrani 12 ayat 16, karena waktu kita nggak panjang nih. Hari ini mungkin ada sesuatu yang dobrak saya karena baru diajari Tuhan tentang ini. Bagus. Wow. Di Ibrani 12:16 berkata ini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ya, seperti Esau. Yang saya cukup mengganggu saya adalah jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Kenapa nafsu rendah Esau itu diidentikan dengan namanya cabul? Kan? Padahal dia kan tidak pernah istilahnya berzina kan. Betul. Cerita Alkitab ada memang istrinya Esau ada 2, 3 atau 4 saya. Tapi tidak pernah menulis di Alkitab bahwa Esau itu berzina seperti Yehuda dengan mantunya, itu nggak ada cerita. Tapi kenapa Ibrani perjanjian baru berkata bahwa nafsu rendah Esau itu diidentikan dengan cabul yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, dia jual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saya nggak sempat buka tadi di 2 tarik. Kesulungannya. Nah, sekarang pertanyaan ini. Sekarang hubungannya apa hak kesulungan dengan nafsu cabul dengan nafsu rendahnya Esau? Kan nggak ada hubungannya. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 49, karena waktu kita nggak banyak, ayat 3 dan 4. Saya bacakan saja. Kejadian 49, 3 dan 4. Ruben, ini berkatnya Yakub kepada ke-12 putranya. Ruben, engkaulah anak sulungku, sulungan, my firstborn. Engkaulah kekuatanku, engkaulah permulaan kesanggupan atau kegagalanku, engkaulah yang terutama dalam budi pekerti atau keluhuranku. Yang terutama dalam kesanggupan, engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau menjadi yang sulung yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki tempat tidur. Ruben itu kehilangan kesulungan gara-gara dia niduri bundiknya Yakub. Dan kesulungannya jatuhnya ke siapa? Di kitab 2 Tawarik pasal 34. Jatuhnya ke Yusuf. Nah, dengan penjelasan ayat di kitab Kejadian 49 ini saya mulai ngerti sekarang. Karena Tuhan mengidentikan antara menjual kesulungannya si Esau, identiknya namanya percabulan. Begitu Ruben itu anak sulung, permulaan kegagalan, kamu harus tahu. Anak sulung itu dia terima warisan 3/4. Secara jasmani. Menjadi, misalnya kamu 5 bersaudara kayak saya, misalnya saya terima warisan 3/4. Saya akan menjadi kepala rumah tangga, nanti warisan 3/4 koin itu 3/4 dari keluargaku secara fisik ini akan memelihara adik-adik saya dan keluarga. Yang 1/4 nanti baru dibagi oleh adik saya yang 4. Tapi saya sulung, saya terima 3/4. Di kitab Ulangan berkata hak kesulungan itu identik dengan namanya double portion anointing. Makanya kenapa Elisa berkata kepada Elia, berikan aku double portion pengurapan yang kau punya. Itu mau berkata, ini, berikan aku hak kesulunganku. Dia terima kesulungan Elia,
dia jadi yang lebih dahsyat. Nah, ini saya belajar, Tuhan berarti orang itu menjaga namanya purity atau namanya virginity atau namanya perawanan itu seperti menjaga kesulungan. Wow. Boom. Kita kan nggak pernah ngerti kan? Nah, itu seperti menjaga kesulungan. Kamu buang sembarangan, Esau. Wow. Yang hari keturunan Esau, dia tidak bisa menduduki bumi. Menduduki bumi keturunan Yakub. Yes. Kenapa begitu? Ya karena dia menganggap ringan, dia menjual kesulungannya. Virginity ini menurut saya nih, kita boleh tersalah dengan ayat-ayat yang saya seperti itu. Kamu buang sembarangan, tidak ada gunanya dunia sekarang. Gak virgin, mana ada orang laki virgin perempuan? Gak ada. Oh, nggak ngerti. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Tuhan yang saya bilang meaningless, tidak ada. Tidak ada artinya. Ya, setuju. Sama banyak orang yang sudah melanggar gitu kok kerja susah, kekuatannya susah, tidak bisa hebat, tidak bisa maksimal luar biasa karena kesulitan dia jual semuanya. Jadi saya berkaca dari dua ayat ini. Kemudian ini kan masih ada waktu ya, 8 menit. Masih ada waktu. Ya, kan kemudian kita lihat. Jadi dari ayat ini saya belajar bahwa Ibrani berkata nafsu cabul, nafsu rendah menjual kesulungan seperti dengan Ruben yang menjual kesulungannya gara-gara dia meniduri bumi ayah. Dan lucu sekarang yang saya lucu adalah kesulungan itu kan jatuh ke Yusuf. Itu di kitab 2 Tawarik ada. Nah, ujian Yusuf untuk terima kesulungan dari mana? Istri Potifar. Betul. Dia diuji oleh istri Potifar. Untuk dengan Yusuf. Dan Alkitab kata setiap hari wanita itu mencoba untuk merayu Yusuf dan itu tidur di pangkuannya. Tetapi Yusuf sampai suatu kali kalau dibaca kitab lain berkata Yusuf sudah disetting sendirian dengan perempuan itu, karena perempuan itu sudah begitu nafsu lihat Yusuf yang ganteng dan cakep. Istri Potifar itu tarik baju Yusuf dan kemudian dia berkata tidur dengan aku, dan Yusuf berkata bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah dengan cara itu. Yusuf itu lepaskan jubahnya, dia lari dari Yusuf Potifar. Di situ Tuhan lihat sebuah kesulungan, quality di dalam Yusuf. Ini orang the next king, yang bisa memberi makan dunia setelah nanti apa yang terjadi. Orang kesulungan. Karena Yakub berkata kesulungan itu adalah permulaan kekuatanku, yang tadi diperlukan, permulaan kegagahanku, permulaan keluhuranku, permulaan kesanggupanku. Kesulung. Jatuh hilang dari tangan Ruben, dan jatuh hilang dari tangan Esau, jatuh kemana? Dari Ruben jatuh kemana? Ke Yusuf. Jadi saya mau berkata Tuhan kok berarti berhebat ya. Kita nggak pernah sadar bahwa dulu kita nganggap apa security, zaman sekarang ya biasa. Tuhan melahirkan Yesus saja harus dari Virgin Mary. Betul kan? Jadi ini sesuatu yang sangat meaning, sangat berarti, dan kita nggak boleh mengabaikan seperti Esau mengabaikan. Nah, sekarang yang terakhir nanti jam 11.30. Apa yang saya mau tunjukkan yang kedua adalah tentang dua macam pencobaan. Pencobaan yang pertama adalah antara Simson dan Yusuf. Kita lihat dua orang manusia Allah, istilah saya bilang. Satunya Yusuf, satunya Simson. Objeknya sama tentang wanita. Objeknya sama tentang lust, hawa nafsu. Objeknya sama tentang perzinahan. Keinginan mata, keinginan daging, dan kemuliaan. Sama. Simson dan Yusuf. Yang hebat dari Yusuf adalah istri Potifar itu lebih berkuasa daripada Yusuf dalam hal otot. Yusuf adalah pegawainya. Case-nya Simson lebih berkuasa dari wanita manapun, masuk dengan Delila.
Ya. Dan dia lebih berkuasa Simpsonnya, lebih kuat badannya, lebih powerful hidupnya sebagai hakim Allah, sebagai nasir Tuhan, sebagai orang yang pernah membunuh 100 orang Filistin dan diambil badannya. Tidak ada orang yang berani sama Simpson. Ya. Kalau case-nya Yusuf, yang lebih berkuasa itu istrinya Potifar dibandingkan Yusuf. Ya. Tapi dalam perbedaan ini akhirnya Yusuf menang, keluar dari namanya ujian kesulungan, dapat promosi. Simpson mati dengan miserably dan dari Saya kemarin pernah naik ke Bogor Bahyut kemarin. Lalu lihat rantai yang buat jangkar kapal pesiar. Kadang rantai ya gede-gede tapi satu saja. Itu kalau tidak. Bisa menghancurkan rantai itu bukan tarikan ombak. Karena kapal yang besar pun begitu dijangkar dikasih rantai dia berhenti. Ya. Tapi yang bisa memutus rantai itu apa? Karat. Oh. Yang bisa menghancurkan destiny dalam hidup itu bukan setan. Dirimu sendiri. Ya. Dalam diri. Nafsu kita. Kita ini kan mau berkata jujur. Di dalam diri kita itu kan banyak binatang buas. Ya kesombongan, ya perzinahan, ya nafsu, ya cinta kuasa, gila hormat, ingin disenangi, ingin dihormati, ingin dipuja. Yang menghancurkan Saul itu bukan Daud, bukan Filistin. Ya, setuju. Yang menghancurkan bukan Daud, Saul. Yang menghancurkan Saul itu adalah irinya. Ya. Bukan Daud. Itu menghancurkan dia. Orang berkata iri kan biasa. Enggak. Saul mati bunuh diri gara-gara irinya sampai mati. Jadi yang menghancurkan hidup kita itu bukan setan yang memberikan jebakan yang 2000 tahun lalu sudah kalah. Tapi yang kita tidak pernah peduli adalah cawan dalam kita. Iya. Kesombongan kita. Yang membuat Haman disulahkan itu karena apa? Iya. Dia ingin dihormati. Betul. Betul. Dia ingin dihormati gara-gara lihat Mordekai tidak menghormati dia marah. Iya. Dan tiang sulak untuk menggantung Mordekai. Yang digantung malah dia sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara ingin dihargai dan dihormati. Sama dengan hidup kita. Yang menghancurkan Simpson bukan Filistin. Yang menghancurkan Simpson adalah kelemahannya. Nama Delila artinya adalah feeble, artinya kelemahan. Nama Delila artinya adalah kelemahan. Oh nggak bisa berkata begini, ini kan kelemahanku, Tuhan mengerti. Nah, Tuhan nggak mau begitu. Tuhan tuh, nanti kalau di satu ayat terakhir, atau yang saya, yes. Ayat terakhir. Ini ayat bagus, saya kemarin baru dapat ayat ini, saya kata wow, belajar banyak dari peristiwa ini. Ayat ini berkata bagus di kitab 2 Petrus pasal yang ke-9. Di 2 Petrus ya 2 Petrus 1, 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Bahasa Inggrisnya berkata bagus. As his divine power atau kuasa yang ilahi itu has given us, yang diberikan kepada kita all things dalam segala, to life and godliness. Kuasa divine power, kuasa ilahi itu diberikan kepada kita untuk hidup dan hidup saleh. Jadi Tuhan itu melengkapi namanya divine power. Dan terjemahan New Living Translation berkata begini, the divine power God has given us everything. Tuhan sudah memberikan segalanya. We need for living a godly life. Untuk hidup godly itu butuh namanya divine power. Itu sudah beri kepada kita. Terus ayat yang keempat, dia berkata, the voice berkata apa? His divine power, kuasa yang ilahi itu diberikan kepada kita. We need to experience life. Untuk pengalaman hidup kita. Dan untuk apa? To reflect
God's true nature, nature-nya Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa berdalih berkata, oh ya kita kan memang kelemahan. Nah, untuk kamu keterima Yesus buat apa? Dia berikan kamu divine power supaya mempunyai namanya God's nature. Makanya saya berkata, kita nggak bisa berdalih nanti kalau sudah bertemu dengan namanya tahta Tuhan. Ya. Berdalih, oh Tuhan aku kan aku berikan kamu divine power kok. Hidup saleh untuk hidup kudus. Jadi kau nggak bisa berbantah-bantah. Pengorbananku cukup untuk menopang dan menolong hidup. Nah, yang cukup. Wow, luar biasa, thank you kok. Ini mind blowing ya. Ini aku percaya juga mungkin teman-teman yang menyaksikan channel ini juga mendapatkan sesuatu yang baru ya. Intinya ketika kita ini menganggap remeh bahkan virginity, bahkan sekarang tuh diobral kok, ya kan? Ya. Keperawanan diobral di online. Mau tawar berapa? Itu beneran. Berani bayar berapa? Dan aku juga ngerti kan, aku tahu persis di salah satu universitas juga aku pernah ketemu yang satu ini gitu ya. Hanya untuk Samsung terbaru dia bener-bener dia jual keperawanannya. Jadi ini kita hidup di zaman yang seperti ini, makanya kita angkat isu yang seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi ini bukan untuk apa ya mengintimidasi kalian atau menjudge kalian, tapi sesungguhnya kami ini Pastor Hengki yang tadi Pastor Hengki sampaikan adalah supaya kita ini mengerti tentang menghargai apa sih yang Tuhan sudah kasih, ya kan? Tuhan sudah, kalau kamu perempuan, Tuhan berikan virginity, keperawanan, itu merupakan suatu tanda bahwa itu tuh suatu mahkota yang Tuhan sudah kasih dan tolong itu harus dijaga dengan baik. Jangan dikasih ke orang sembarangan. Yang laki. Yang laki. Dan ingat bahwa pacarmu bukan suamimu, oke? Bukan suami. Aduh. Dan mungkin setelah ini di episode selanjutnya kita akan masuk di Q&A. Ya, jadi jangan lupa teman-teman share apa yang disampaikan Pastor Hengki pada kali ini. Aku percaya ini akan nolong bagi banyak orang punya understanding, punya pengertian supaya sekali lagi supaya mereka menghargai, menghormati ya tentang holiness, tentang kekudusan, tentang virginity, tentang keperawanan. Ya mungkin bagi orang dunia mungkin seperti ini diketawain pasti ya, ini suatu hal yang bodoh, sesuatu yang naif, sesuatu yang munafik sepertinya. Tapi sekali lagi tadi tokoh-tokoh Alkitab juga bagaimana di-sharekan oleh Pastor Hengki, katakan bahwa orang-orang yang tidak bisa menghargai holiness, tidak bisa menghargai kudusan, pada akhirnya kehidupan mereka tidak bisa maksimal. Jadi please jangan berhenti dengan kalian mendengar dan menonton channel ini, tapi di-share kepada yang lain juga. Pastor Hengki, terima kasih. Dan di episode berikutnya kita sambung lagi di sesi Q&A. Thank you guys. God bless.